Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Apriantis Tumorang dengan rekan tim saya. Perkenalkan, saya Jeta Sianarang. Saya Tamasya Marsiana Lubu. Kami mahasiswa Universitas Negeri Medan dengan prodi Pendidikan Masyarakat, mata kuliah Pekerjaan Sosial. Di sini kami akan membuat video simulasi praktik pekerjaan sosial untuk memenuhi tugas mata kuliah pekerjaan sosial. Yang mana di sini kami melakukan video ini untuk menggambarkan bagaimana strategi pekerja sosial diterapkan dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak. Selamat menyaksikan. Dalam pelaksanaan video ini, kami melakukan beberapa tahapan dimulai dari tahap survei lokasi yang kami tuju, yaitu Lembaga Perlindungan Sumatera Utara yang terletak di Jalan Kapten M. Jamin Lubis, Medan, Sumatera Utara. Setelah survei, kami melakukan tahap relasi, yaitu dengan membuat janji dan wawancara sebagai bentuk dalam menjalin komunikasi serta menjalin kerjasama dan mewawancarai pihak LPA terkait dengan kekerasan anak yang sudah ditangani, seperti kekerasan seksual, fisik, dan termasuk eksploitasi anak. Pada video ini pun kami mengidentifikasi dan memfokuskan perhatian terhadap kasus eksploitasi anak. Dalam kasus ini, kami melanjutkan pelaksanaan metode bimbingan, yaitu dengan menggunakan metode bimbingan individu terhadap korban ataupun klien. Berikut adalah video yang kami terapkan. Selamat menyaksikan. Harian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat sepanjang Januari hingga Maret 2020 dapat 5.063. Kekerasan terhadap anak hampir mencapai 5.000 kasus. Yang mengejutkan, keluarga dan rumah tangga adalah salah satu sumber lokasi kekerasan tersebut. Si anak Indra tidak hanya dijadikan joki, beberapa anak ternyata juga dijadikan pengemis. And you a bouquet, saying it's a mistake. Drink my troubles away, one more glass of champagne, and you know. Halo Dek, perkenalkan nama kakak Jeta Sianarang, kakak dari mahasiswa Universitas Negeri Medan. Jadi di sini kakak mau mewawancarai adik sebentar ya. Nah sebelumnya nama adik siapa? Umurnya berapa? Umurnya 12 tahun. 12 tahun. Adik masih sekolah atau masih ya? Selain bersekolah, kegiatan biasanya di rumah sebelum sekolah itu ngapain? Sebelum sekolah, saya disuruh mama berjualan berjualan pisuk di lampu merah. Oh itu biasanya dilakukannya itu pulang sekolah ya? Itu biasanya dari pulang sekolahnya jam berapa? Jam 12. Berarti perginya ke sana pulang sekolah, langsung ke sana. Pulang dari lampu merah berjalan biasa jam berapa? Jam 5. Jam 5 ya. Jadi bagaimana perasaan adik ketika melakukan kegiatan sehari-hari di sekolah itu atau berjualan di lampu merah? Capek Kak, harusnya aku main-main dengan teman-temanku. Ya, harusnya main. Lagi Kak, pas saya mau keluar, saya terpaksa melakukannya. Nah, kalau boleh tahu Dek, adik punya impian atau cita-cita apa? Diam. Kalau kakak boleh tahu cita-cita atau impian adik itu apa? Guru. Jadi seorang guru ya? Nah, setelah kakak mendengar cerita atau kisah hidup adik ini yang harusnya seusia adik ini harusnya bersekolah dan bermain bersama teman-teman, tetapi malah dipaksa atau disuruh orang tua untuk berjualan di jalan tisu tadi ya.
Harusnya kan setiap anak itu kan berhak mendapatkan masa depan yang sama, masa depan dan masa kecil yang bahagia gitu kan. Kayak contohnya harusnya sosial bermain bersama teman-teman, belajar bersekolah, bukannya disuruh dipaksa berjualan di jalanan apalagi di lampu merah kan. Nah, jadi memang kakak lihat sekarang masih banyak anak-anak yang terpaksa bekerja di jalanan disuruh oleh orang tua mereka. Nah, mereka itu disuruh biasanya untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka juga. Dan jadi menurut kakak mereka itu, seorang anak ini jadinya kehilangan hak dasar mereka sebagai seorang anak yang seharusnya belajar bermain, bahkan tidak seharusnya menghadapi risiko besar seperti tadi kayak berjualan apalagi di lampu merah kan. Pos dulu yang orang banyak tahu juga kan berjualan. Baik deh, mungkin hanya segini saja bimbingan yang dapat kakak sampaikan untuk adik. Semoga bimbingan yang kakak lakukan ini dapat bermanfaat untuk adik. Banyak ya kak. Nah, terima kasih untuk waktunya ya, Dik. Saya di sini Aprianti Tumorang dan juga teman saya. Nah, kami mahasiswa dari Universitas Negeri Medan. Di sini kami akan melakukan bimbingan ataupun wawancara mengenai kehidupan adik sehari-hari. Nah, mungkin kita mulai dari perkenalan. Mungkin hanya segini saja bimbingan yang dapat kakak sampaikan untuk adik. Semoga bimbingan yang kakak lakukan ini dapat bermanfaat untuk adik. Masih sekolah atau Banyak ya udah kak. masih? Sekarang kelas berapa? Kelas 1 SMP. Biasanya sepulang dari sekolah adik ada kegiatan nggak? Ada. Kegiatan apa itu? Kegiatannya saya ngelap kaca di lampu merah. Kalau boleh tahu, boleh nggak cerita gitu awal kamu bisa ngelap kaca di lampu merah gitu di mana? Pertama-tama awalnya saya diajak sama awak saya. Jadi awalnya kami berdua, lama-lama saya ditinggalkan sendiri. Jadi saya masih malu-malu, masih agak-agak gugup sama kegiatan saya itulah. Kalau boleh tahu deh, ini ada unsur keterpaksaan atau kemauan sendiri? Dipaksa. Dipaksa oleh wak adik ya? Ya, Sama siapa aja? sama Wak, sama anak-anaknya Wak, sama istrinya. Orang tuanya kemana deh? Udah nggak ada. Mati deh. Terus kalau uang dari ngelak kaca itu kemanain gitu? Atau diserahkan sama Wak langsung atau memang langsung diserahkan biar bisa buat makan, buat beli beras, beli tahu sama jajan sekolah. Terus setelah melakukan kegiatan tadi seperti yang ngelap kaca tadi ya di lampu merah ya, gimana sih perasaan adik? Masih malu-malu, Mungkin merasa terganggu ya. Tadi belajarnya di sekolah kan mungkin merasa terganggu waktunya untuk belajar,
mungkin merasa iri juga sama teman-teman. Iri karena saya nggak bisa dapat bermain. Saya harus pulang sekolah langsung harus pergi ke lampu merah, disuruh karena dipaksa. Kalau boleh tahu, kakak di sini nanya lagi, adik ada nggak sebuah impian atau cita-cita gitu? Saya ingin jadi polwan. Nah, cita-cita yang bagus. Action. Setelah melakukan kegiatan yang tadi adik bilang, yang ngelap kaca di lampu merah tadi, gimana sih perasaan adik? Capek lah Kak. Di situ merasa frustasi, capek, nggak ada yang nemenin. Nah, seperti yang adik bilang tadi, adik mungkin merasa capek, frustasi, dan mungkin putus asa. Hilangkan pikiran yang seperti itu. Dengar cerita Ziza, kamu merupakan anak yang hebat dan kamu tidak boleh merasa sendiri. Banyak orang-orang yang sangat mencintai kamu, menyayangi kamu, dan tidak perlu merasa putus asa ataupun frustasi. Selalu cerita kepada orang-orang, tidak perlu merasa sendiri. Jadi solusi yang kakak dapat untuk diberi kepada kamu, di mana dinas sosial di sini harus diutamakan. Kenapa? Karena di situ dinas sosial itu bisa menampung anak-anak yang seperti Aziza ini dengan memberi bantuan langsung kepada anak-anak seperti Aziza, dan setelah itu mereka itu bekerja sama dengan lembaga pelindung anak. Dengan begitu lembaga ini bisa menyuarakan suara-suara anak yang anak-anak yang tertindas dan suara-suaranya yang tidak dipedulikan oleh masyarakat sekitar ataupun orang tua, di mana lembaga itu memberi bantuan bimbing konseling ataupun tentang visi atau mental yang trauma dalam suatu hubungan dalam keluarga terhadap anak-anak tersebut. Dan solusi yang didapat dari kakak dapat dari lembaga itu dengan memberikan pembekalan untuk pelatihan keterampilan agar anak-anak itu bisa lebih terampil dalam melakukan dengan memperdayain anak-anak tersebut. Kalau anak-anak di lembaga pembinaan khusus ataupun LPKA ini, di mana mereka mendapatkan perlakuan pendidik ataupun bimbingan dalam kehidupan mereka ataupun pribadi yang lebih kuat dalam mandiri dalam kesehatan mental ataupun kesehatan fisik mereka. Dan solusinya juga kita bisa mengedukasikan kepada masyarakat setempat tentang hak-hak masyarakat, hak-hak anak-anak dalam belajar ataupun bermain dalam sekitar kita tanpa ada pemaksaan pekerjaan yang seperti dijalankan. Mungkin sedikit pesan dari kakak untuk kamu, untuk Aziza, kalau merasa terlalu dipaksakan oleh keluarga seperti dua adik tadi, atau merasa dikasari,
adik jangan hanya berdiam saja. Adik perlu melapor seperti yang dijelaskan kakak Tanasya tadi, bisa melapor ke pihak yang berwajib ataupun ke lembaga perlindungan anak supaya adik diadili, dan kamu berhak hidup dengan sejahtera, adil, dan kamu berhak sekolah, bermain seperti teman-teman adik yang lain, berhak untuk hidup dengan aman. Nah, jadi kamu tidak usah takut untuk meminta bantuan kepada siapapun. Mungkin pesan dari saya begitu saja. Terima kasih ya untuk Adik Khadijah atas ceritanya. Itu sebuah pengalaman ya, dimana kita bisa melihat bahwa Khadijah ini salah satu contoh dari sekian banyak anak-anak yang dimanfaatkan oleh keluarga ataupun lingkungan setempat. Kalau boleh bisa Adik ngasih pesan itu untuk teman-teman yang mengalami seperti Adik ini. Pesannya yang mengalami seperti Adik ini. pesannya walaupun disuruh dipaksa, tetap semangat, jangan pernah membantah sama orang tua, dan jangan pernah benci sama orang tua. Mungkin hanya sekian untuk bimbingan hari ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktu bercerita kepada kakak-kakak tadi. Terima kasih ya Kak. Oke. Anak-anak adalah anugerah, bukan alat pemenuhan kebutuhan ekonomi. Mereka berhak tumbuh, belajar, dan bermain dalam lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak anak-anak seperti kedua korban tersebut yang kehilangan masa kecil karena harus memikul beban yang seharusnya menjadi tanggung jawab orang dewasa. Mereka bukan hanya menjadi korban eksploitasi ekonomi, tetapi juga kehilangan hak-hak dasar yang dijamin oleh nurani, kemanusiaan, dan undang-undang. Lembaga Perlindungan Anak hadir bukan sekedar sebagai pelindung hukum, tetapi sebagai suara bagi mereka yang belum mampu bersuara. Melalui pendampingan, advokasi, dan edukasi, Lembaga Perlindungan Anak berjuang untuk memutus rantai eksploitasi yang menjerat anak-anak maupun kekerasan anak-anak dalam siklus kemiskinan dan ketidakadilan. Di balik semua itu, ada sosok pekerja sosial juga yang menjadi ujung tombak perubahan yang turun langsung ke lapangan, menggali cerita di balik luka, memulihkan harapan yang sempat hilang, dan berdiri tegak sebagai jembatan antara anak-anak yang terabaikan dan sistem perlindungan yang seharusnya melindungi mereka. Sebagai pekerja sosial, ini bukan hanya sekedar profesi, tetapi sebuah panggilan hati untuk melindungi, mendampingi, dan memperjuangkan hak-hak anak yang rentan. Mereka adalah garda terdepan yang tak kenal lelah, berjuang bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan tindakan nyata untuk memberikan harapan dan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak yang selama ini terpinggirkan. Namun, perjuangan ini tidak bisa dilakukan sendirian ataupun hanya pekerja sosial saja. Kita juga sebagai masyarakat memiliki peran. Maka, mari kita lebih peka terhadap situasi di sekitar kita. Jangan diam saat melihat anak bekerja di jalanan. Laporkan, bantu, dan dukung lembaga-lembaga yang peduli terhadap hak-hak anak. Sebagai keluarga, mari ciptakan rumah yang aman, bukan ruang kerja. Sebagai bangsa, mari pastikan bahwa tidak ada satupun anak Indonesia yang tumbuh dalam bayang-bayang eksploitasi. Karena setiap anak berhak atas masa depan yang cerah, bukan di jalan, bukan di bawah terik matahari, tetapi di ruang keluarga, di ruang yang indah, di tengah tawa bersama pelukan hangat dari keluarga dan teman-teman. Mari bersama-sama hentikan eksploitasi anak. Jangan biarkan mereka kehilangan masa depannya karena abainya kita hari ini.
Demikianlah bimbingan individu yang kami implementasikan sebagai bagian dari upaya pekerja sosial untuk mendampingi dan memulihkan anak-anak yang mengalami eksploitasi ataupun kekerasan, baik kekerasan fisik, seksual. Semoga langkah ini tidak hanya menjadi bantuan sesaat, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masa depan mereka, membuka jalan bagi harapan, keberanian, dan kekuatan untuk melangkah maju. Kami percaya setiap perhatian kecil yang diberikan melalui bimbingan pribadi dapat menjadi titik balik yang membawa perubahan besar dalam hidup anak-anak tersebut. Melalui pendampingan yang penuh empati dan komitmen ini, mereka didukung untuk menemukan kembali hak-hak mereka sebagai anak-anak, menikmati masa kecil yang seharusnya mereka dapatkan, dan membangun masa depan yang lebih cerah. Mari bersama kita dukung peran pekerja sosial beserta lembaga perlindungan anak agar suara dan hak-hak anak terlindungi. Dan jangan pernah lelah untuk berjuang demi masa depan mereka yang lebih baik.